Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Sajidin. Saya dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan dari materi hukum yang mengatur penggunaan komputer. Nah, di sini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Undang-Undang ITE. Di Indonesia telah menjadi perdebatan yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Dampak dari UU ITE bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk dampak positif dan negatif dari penggunaan komputer, internet, dan perangkat elektronik. Berikut adalah beberapa dampak positif dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, positif yang pertama adalah perlindungan data pribadi. UU ITE memberikan kerangka kerja hukum yang dapat digunakan untuk melindungi data pribadi pengguna. Ini penting dalam menghadapi ancaman keamanan data dan privasi di dunia digital. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum. Nah, UU ITE memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum dalam kasus-kasus kejahatan yang terkait dengan dunia maya seperti penipuan online, peretasan, dan pencemaran nama baik. Lalu yang ketiga, ada pengaturan bisnis. UU ITE dapat membantu dalam mengatur bisnis dan perdagangan elektronik, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi online. Lalu yang keempat, ada inovasi teknologi. Dalam beberapa kasus, UU ITE dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan teknologi karena hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Lalu ada beberapa dampak negatif. Yang pertama, pembatasan kebebasan berekspresi. Nah, salah satu kritik utama terhadap UU ITE adalah potensi penyalahgunaannya untuk membungkam kritik dan berbagai bentuk ekspresi. Hal ini dapat meredam kebebasan berbicara dan berpendapat. Lalu yang kedua, ada ketidakpastian hukum. Beberapa ketentuan dalam UU ITE dianggap ambigu dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan platform online. Lalu yang ketiga, ada potensi penyalahgunaan oleh pemerintah. UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memantau dan mengawasi aktivitas online. Terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan politik atau pemberangusan opini yang berlawanan. Lalu yang keempat, ada dampak pada inovasi teknologi. Pengaturan yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan inovasi teknologi dengan membuat perusahaan dan individu enggan berinovasi karena takut melanggar hukum. Lalu yang kelima, ada keterbatasan akses informasi, yaitu potensi pengetatan pengawasan internet dan penghapusan konten yang dianggap ilegal dapat berdampak pada akses informasi bagi masyarakat. Nah, itu adalah dampak positif dan negatif. Dalam konteks UU ITE, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan data dan privasi, penegakan hukum, dan kebebasan berbicara. Masyarakat dan pemerintah harus terus berupaya untuk memastikan bahwa UU ITE tidak disalahgunakan dan menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Azhara. Baik, terima kasih. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus John Doe Ginting, yang mana kasus John Doe Ginting adalah salah satu kasus yang mencuat di Indonesia yang melibatkan pelanggaran UU ITE dan ujaran kebencian. Kasus ini melibatkan penggunaan media sosial oleh John Doe Ginting mengunggah postingan yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap suatu kelompok atau individu. John Doe Ginting adalah pelaku dalam kasus ini. Ia adalah seorang aktivis media sosial yang terkenal karena sering mengunggah komentar kontroversial di media sosial. Laporan ini didasarkan dari postingannya dari akun-akun yang diduga milik John Doe Ginting di Instagram, Facebook, dan Twitter. Ada 4 tulisan John Doe yang disebarkan lewat postingan di fanpage Facebook miliknya. Postingan pertama pada tanggal 23 Juni 2017 soal Quraish Shihab yang akan menjadi khatib sholat Id di Masjid Istiqlal. Kedua, postingan terkait Syiah bukan bagian dari Islam pada 15 Agustus 2017. Nah, yang ketiga itu postingan soal Indonesia belum merdeka dari jajahan mafia Cina pada Kamis 17 Agustus 2017. Sedangkan postingan keempat mengenai ante-ante penjajah pada 18 Agustus 2017. Sedangkan melakukan ujaran kebencian ini berkaitan dengan pandangan politik atau kekayaan pribadi. Ujaran kebencian semacam ini bisa digunakan untuk mempengaruhi opini publik atau memicu perdebatan dalam isu-isu tertentu. John Doe Ginting menggunakan akun media sosialnya untuk mengunggah komentar dan postingan yang mengandung ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan di berbagai komunitas online. Sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.